Alex Pastor tiba di Jakarta, siap bekerja di Timnas Indonesia. Alex Pastor nampak siap bekerja di Timnas Indonesia, ia terlihat sudah tiba di Jakarta. Ia mengabarkan dirinya baru saja tiba di Jakarta melalui unggahan Instagramnya pada Sabtu, 1 Februari 2025 sore. Mantan pelatih Almere City itu mengunggah foto dengan pemandangan kota Jakarta. Ia mengunggah foto Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan latar gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Just arrived in Jakarta, baru saja tiba di Jakarta, tulis Alex Pastor. Alex Pastor memang belum datang ke Indonesia. Sebelumnya hanya pelatih kepala Patrick Kluivert dan asisten Denny Lanzaat yang telah diperkenalkan ke publik Indonesia. Alex Pastor adalah salah satu asisten pelatih selain Denny Lanzaat dan Gerald van den Burg. Untuk Gerald van den Burg akan merangkap sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia segera akan menghadapi dua pertandingan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Lalu ada dua laga pada Juni menjamu Cina pada tanggal 5 kemudian bertandang ke Jepang pada tanggal 10. Pertandingan itu harus dimaksimalkan tim kepelatihan Patrick Kluivert demi asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan peluangnya masih cukup terbuka lebar. Jai Itzes dan kawan-kawan berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Akan tetapi poin Timnas Indonesia juga sama dengan tim peringkat keempat hingga ke-6, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia hanya selisih 1 poin dari tim peringkat kedua Australia. Selisih dengan pemimpin klasemen Jepang cukup jauh, Samurai Biru memiliki 16 poin. Hanya dua tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk tiket tersisa. Branko Ivankovic, kekuatan Timnas Indonesia tidak selevel Cina. Pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic membuat pengakuan jujur ketika timnya tampil menghadapi Timnas Indonesia di ajang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dan Cina tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jepang memimpin puncak klasemen sementara setelah mengantongi 16 poin dari 6 laga yang dimainkan. Australia menyusul di urutan 2 klasemen dengan torehan 7 poin. Sedangkan Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina semuanya mencatatkan 6 poin. Usai menjalani 6 pertandingan, Branko Ivankovic bercerita jujur terkait kualitas Timnas Indonesia. Timnas Cina berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam matchday keempat pada Oktober lalu. Laga melawan Timnas Indonesia menjadi awal kebangkitan bagi Timnas Cina setelah mengalami kekalahan di 3 laga awal. Branko Ivankovic takluk dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2, dan Australia 1-3. Pasca kekalahan tersebut, Cina mampu meraih kemenangan tipis 2-1 atas Timnas Indonesia. Menurut Ivankovic, pertandingan paling sulit sejauh ini di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah saat berhadapan dengan Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia adalah yang paling sulit dan sensitif, ujarnya saat wawancara eksklusif dengan CCTV Football Night. Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan Indonesia tidak setingkat dengan tim Cina, dan tampaknya kekuatannya lebih buruk daripada tim Cina. Namun kenyataannya, Indonesia sekarang memiliki 15 pemain yang berkarier di negara-negara seperti Belgia, Belanda, dan Italia. Situasi mereka saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam pertandingan terakhir tahun lalu, mereka mengalahkan Arab Saudi 2-0, yang merupakan cerminan dari hal itu. Lebih lanjut, Ivankovic juga menjelaskan kunci kemenangan timnya melawan Timnas Indonesia. Kembali ke pertandingan antara kami saat itu, saya katakan kepada para pemain bahwa yang menanti kami adalah pertandingan yang sulit, dan persatuan adalah kunci kemenangan, tuturnya.
Saat itu, kami menghadapi kekalahan di 3 putaran pertama dari 18 pertandingan, dan kami harus mendapatkan kembali kepercayaan diri kami sesegera mungkin. Meskipun kami menghadapi lawan yang tangguh, kami harus mengalahkan diri kami sendiri dan lawan kami di stadion kandang kami ketika seluruh stadion penuh dengan penggemar dan sepenuhnya mendukung Anda. Sebagai informasi, seluruh tim akan memainkan pertandingan ke-7 dan ke-8 pada Maret mendatang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia, tandang, dan Bahrain, kandang. Timnas Cina berjumpa dengan Arab Saudi, away, dan Australia, kandang. Sedangkan pertemuan kedua antara Timnas Indonesia dan Cina akan berlangsung pada matchday ke-9 di bulan Juni mendatang. Ikuti jejak Timnas Indonesia, Malaysia segera naturalisasi pemain keturunan Belanda untuk perkuat timnas. Tim nasional Malaysia tengah bersiap untuk menambah kekuatan mereka dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi para pemain tersebut kini sudah memasuki tahap akhir, seperti yang diungkapkan oleh Chief Executive Officer, CEO Timnas Malaysia, Rob Friend. Proses naturalisasi di tahap akhir. Dalam pernyataannya, Rob Friend menegaskan bahwa pihaknya sedang dalam langkah serius untuk memperkuat Harimau Malaya jelang kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir, kata Friend, seperti dikutip dari Makan Bola. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Timnas Malaysia untuk meningkatkan daya saing mereka di kancah internasional. Dengan semakin banyaknya opsi pemain yang tersedia, pelatih memiliki fleksibilitas lebih dalam menyusun strategi dan meningkatkan kualitas permainan tim. Selain memperkuat komposisi skuad, program naturalisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan peluang Malaysia dalam bersaing di level Asia. Rob Friend optimistis bahwa dengan hadirnya pemain-pemain baru ini, Harimau Malaya dapat berkembang lebih baik di berbagai turnamen internasional mendatang. Kami berharap dapat mengambil langkah yang sangat baik ketika kualifikasi Piala Asia 2027 dimulai pada bulan Maret, lanjut Friend. Malaysia sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang cukup aktif melakukan naturalisasi pemain. Beberapa nama yang sudah dinaturalisasi sebelumnya, seperti Guilherme de Paula, Mohamado Usumareh, dan Lituk, telah membantu timnas Malaysia bersaing lebih kompetitif di level Asia Tenggara maupun internasional. Dengan hadirnya 3 pemain keturunan Belanda yang segera menyelesaikan proses naturalisasi, Malaysia berharap dapat meningkatkan kedalaman skuad mereka. Langkah ini juga memungkinkan timnas Malaysia memiliki lebih banyak pilihan pemain berbakat yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Memiliki seleksi yang lebih luas terhadap para pemain lawas ini akan memperbesar peluang aspirasi membawa Harimau Malaya ke level berikutnya, ujar Friend. Langkah Malaysia dalam menaturalisasi pemain bukan hanya bertujuan untuk memperkuat tim dalam waktu dekat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing mereka di Asia.